gereja di Eropa, tempat munculnya reformasi 500 tahun yang lalu. Bagaimanakah keadaannya saat ini? Saudara, di Eropa itu sekarang ini ada 1/4 totalitas orang Kristen di dunia tinggal di Eropa. 1/4. Berarti 25% orang Kristen di dunia tinggal di benua Eropa. Tapi tahukah saudara, seabad yang lalu jumlahnya berapa persen? 67%. 2/3 jumlah seluruh orang Kristen di dunia itu tinggal di Eropa seabad yang lalu. Hari ini tinggal 1/4. 25%, setengah lebih mengurang. Kalau saudara bisnismen, sales saudara kurang setengah lebih 50%, saudara pasti sudah stres, gak ingat Tuhan Yesus lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah keadaannya. Gereja-gereja dari berbagai denominasi utama di Eropa seperti gereja Presbyterian, gereja Anglikan, gereja-gereja Reform, Lutheran, saudara, juga termasuk Baptis, termasuk juga orang-orang Katolik, Roma Katolik di dalamnya, menurun dengan begitu dahsyatnya di Eropa. Sekarang mari kita pergi ke satu negara, singkat saja, di Jerman. Apa yang terjadi? Saudara, sebuah sumber mengatakan semakin banyak orang Jerman dewasa ini bukan pergi ke gereja, tapi pergi kepada para perenung, dukun-dukun, ahli-ahli sihir, untuk mendapat penghiburan yang dulunya mereka dapat di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris? Saudara, koresponden dari koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari Minggu hanya 2%. Hanya 2%, saudara. Diramalkan 3%. Kita memperingati 500 tahun reformasi, tapi saya nggak yakin kota-kota ini memperingati. Lalu buat apa kita peringati? Di sana hanya ada sebatang nyala korek api kecil yang tidak membakar apapun, yang tidak bisa menyalakan sepuntung rokok pun. Tapi yang menjadi serius adalah ketika kita mulai mencari tahu apa sebabnya sih kekristenan di sana itu menurun. Saudara, ada banyak faktor, baik faktor eksternal maupun internal, yang membuat kekristenan di Eropa itu menurun. Tapi saya nggak peduli dengan faktor eksternal deh. Terlalu rumit, terlalu panjang. Saya ingin ambil faktor internal. Itu pun 2 saja. Sebagai otokritik kita gereja orang-orang Kristen. Yang pertama, saudara, apa sebabnya kekristenan di dunia Eropa itu menurun? Ini adalah dampak pemikiran atau dampak pemikiran teolog-teolog liberal. Saudara, dengan pemikiran yang tajam, logika yang tinggi, analisis-analisis Alkitab yang luar biasa jelimetnya, tetapi mereka bisa terangkan dengan nalar yang luar biasa dan didukung dengan bukti-bukti sejarah yang begitu nyata. Para teolog-teolog ini menolak Alkitab sebagai firman Allah. Alkitab sebagai satu-satunya standar tertinggi hidup manusia yang diberikan Tuhan. Dengan logika yang tajam mereka menolak keilahian Yesus dan bisa membuktikan bahwa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Allah. Dan mereka berkata tidak pernah benar bahwa Yesus menyatakan dia adalah jalan satu-satunya sampai kepada Bapa. Tidak. Semua agama mempunyai jalannya sendiri-sendiri untuk sampai ke surga. Dan semua agama itu sah. Lihat aja di Amerika, gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid. Hai Shalom, saya mau sharing ke kalian karena ada yang nanya-nanya ya. Dari video yang ini, saya sharing tentang gereja di Maastricht, Belanda udah menjadi toko buku yang tadinya dipakai untuk penyembahan, pujian, belajar firman, tapi sekarang udah menjadi toko buku. Kenapa? Itu karena emang gereja di Belanda itu faktanya emang banyak yang kosong, teman-teman. Jadi orang-orang udah nggak beribadah lagi, dan untuk maintenance gereja besar itu sendiri membutuhkan uang. Jadi sama pemerintah dijadikan museum, dijadikan toko buku yang kayak di video ini ya, dan dijadikan banyak
fungsi lain yang bukan gereja. Jadi totally mereka memang berubah fungsi, tidak menjadi gereja lagi. Dengan logika yang tinggi mereka menolak untuk percaya setiap kisah-kisah mujizat di dalam Alkitab. Mereka mengatakan itu hanyalah dongeng-dongeng orang Yahudi yang primitif, yang belum mendapat pencerahan di akal budi mereka, yang masih hidup di dalam keterbatasan. Saudara-saudara, saat guru-guru besar dan dosen-dosen STT tidak lagi menghormati Alkitab sebagai firman Allah, dan dengan kepandaiannya merasa berhak untuk menghakimi Allah dan firman-Nya, gereja goyang. Fondasinya tidak menjadi kuat lagi. Disitulah jemaat mengalami kebingungan, dan orang-orang dari luar gereja menertawai apa yang terjadi di dalam gereja. I'm quite surprised to see quite a sizable number of Muslims here in Korea. Were you able to find out some of the reasons that they turned to Islam? Right, a lot of them have, of course, different reasons of how they were first introduced to Islam. Many of them I talked to, they first studied it on their own out of curiosities. And after studying it, they have peace and joy themselves. $20,000 Americans every year decide to convert to Islam. These converts say they don't regret their decision at all. Growing numbers of young Australian men and women who are converting to Islam. One of the world's largest religions is gaining followers from a very unlikely community. A growing number of Hispanics are changing their religion and following the teachings of Islam. 4000 personnes en moyenne chaque année, généralement des jeunes et de culture ou de foi chrétienne, choisissent de devenir musulmans. According to a report by Faith Matters, the UK is seeing a surge in Brits converting to Islam. In the last year, around 5,200 people in Britain converted to Islam. As many as 100,000 have converted in the last decade. Warum dennoch immer mehr Deutsche zu Moslems werden, Martin Toroxel berichtet. It's the world's fastest growing religion, Islam. Islam is the fastest growing religion in the world. Islam remains the fastest growing religion. Islam is the world's fastest growing religion. Census suggests many of them are turning to Islam. Islam is the fastest growing religion in all of Canada. Islam is growing faster than ever, with some studies suggesting it could eventually become the dominant faith. Maltese Polyboyko has the story. The number of Muslims living in Japan, though small, has more than doubled in the past decade. How big Islam has become in Russia's capital city. Tens of thousands come to mark Ramadan, so many that some must even pray outside. 5,000 people converted to Islam in the UK. Laut einer Studie sind seit 2004 jedes Jahr rund 4.000 Bundesbürger zum Islam übergetreten. Das sind viermal so viele wie in den Jahren zuvor. The number of converted Muslims in Norway increased to at least 3,000 in recent years. And why shouldn't they be? Islam is the fastest growing religion in the UK. Lihat aja di Amerika. Gereja-gereja udah tutup, gereja beralih fungsi, gereja jadi pasar, gereja jadi bioskop, bahkan ada gereja jadi masjid.